Katanya Suzuki adalah produsen yang paling inovatif. Emang iya? Mungkin iya. Suzuki adalah produsen yang inovatif, tapi mereka tidak selalu inovatif. Karena inovatif mereka jarang-jarang. Ya, kita bisa simpulkan inovatif mereka jarang-jarang, karena mau bagaimanapun juga, mereka hanya sesekali aja membuat motor yang inovatif. Dan salah satu contoh motor yang sangat inovatif dari Suzuki adalah Satria F. Namun, setelah kemunculan Satria F di tahun 2004, Suzuki stagnan dengan motor itu sampai dengan saat ini. Ya, lebih dari 20 tahun Suzuki Satria F gitu-gitu aja. Tarikan desain sama, mesin hampir identik, teknologi ya juga hampir identik. Dengan gaya yang gitu-gitu aja, motor ini yang tadinya motor yang cukup laris bahkan menjadi penyelamat keuangan Suzuki. Akhirnya, motor ini tidak lagi menjadi favorit. Bahkan, motor ini bisa dikatakan turun kasta. Yang tadinya motor ini adalah motor anak gaul kasarnya, saat ini motor ini malah menyandang motor jamet. Ya, cukup ironis memang nasib Suzuki Satria F ini. Namun walaupun begitu, ada satu hal yang menarik tentang motor ini, yang mana Suzuki Satria F hampir selalu digoreng. Menariknya lagi, digorengnya ini bukan karena Suzuki mengeluarkan versi terbaru dari motor ini, tapi motor ini digoreng-goreng karena Suzuki stuck dengan motor ini. Kita ambil contoh gorengan yang pertama. Suzuki Satria F CBU generasi pertama harganya tembus puluhan juta rupiah. Kenapa bisa? Ya karena partnya aja sangat mahal. Sebagai contoh, striping originalnya aja sempat tembus di harga 4 juta rupiah. Ya, striping doang 4 juta rupiah. Itu baru stripingnya, belum yang lainnya. Karena beberapa tahun lalu banyak beredar konten merestorasi Suzuki Satria F CBU bisa habis puluhan juta rupiah. Ya pokoknya digoreng abis-abisan deh ini motor. Namun sayangnya gorengannya gosong. Kemudian gorengan kedua adalah harga bekas Suzuki Satria F150 saat ini tembus sampai 50 juta rupiah. Nah ini gorengan yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin motor Satria F yang notabene motor yang laku banget di eranya dan masih dijual sampai saat ini dengan model yang hampir sama bisa digoreng sampai 50 juta rupiah. Ini yang agak kurang masuk akal. Karena kalau mau goreng harganya sampai segitu, seharusnya motor tersebut adalah motor yang langka, alias nggak laku ketika dikeluarkan. Sedangkan Satria ya laku banget. Ditambah selain laku, Satria F juga hampir nggak ada edisi khusus. Ya ada sih beberapa kali Suzuki mengeluarkan edisi khusus, tapi ya edisi khususnya nggak ada yang spesial banget, cuman kayak trik marketing aja. Jadinya ya ini sih bukan gorengan, tapi lebih ke hoax. Kemudian ada juga gorengan Suzuki Satria F180 yang akan rilis. Entah kenapa gorengan ini selalu ada dan selalu anget. Padahal ini cuma gosip lama yang dimainin ulang terus menerus. Bahkan gak sampai di cc-nya aja, motor ini digadang-gadang akan menggunakan injeksi turbo. Ya spekulasinya gila-gila banget. Namun apakah mungkin Suzuki Satria F180cc atau bahkan dengan injeksi turbo akan dikeluarkan Suzuki? Jawabannya hampir mustahil. Kenapa? Ya karena Suzuki memang inovatif, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan motor di luar dari pattern yang ada. Jika kita perhatikan lagi, Suzuki hampir selalu bermain aman. Suzuki Satria F, kita bisa bilang motor ini sebenarnya meniru Honda Nova. Tapi kebetulan Suzuki lah yang populer, dan Suzuki yang secara tidak langsung membentuk pasar ini. Kemudian Suzuki GSX 150 yang katanya motor ini paling inovatif. Sebenarnya motor ini tentu aja masuk dalam kategori sport 150cc konvensional. Tidak ada yang spesial dari motor ini kecuali mesinnya. Jadinya ya, buat kalian yang berharap Suzuki Satria F180 akan keluar apalagi injeksi turbo, Suzuki sebenarnya tidak seniat itu. Apalagi jika kita melihat kondisi Suzuki saat ini yang antara ada dan tiada. Sepertinya hal itu agak sulit dilakukan, karena biaya riset untuk membuat mesin 180cc tentu aja membutuhkan uang yang cukup besar. Tapi gimana kalau Maruti Suzuki yang ngebuat? Kan mereka cukup kuat dari keuangan dan lainnya. Mungkin aja hal ini bisa terjadi, tapi di India sendiri Satria F bukanlah motor yang populer, karena pasar India lebih suka motor naked sport. Dan ya, jika dilihat dari data yang ada, Suzuki non-matic yang paling laris di India adalah Suzuki Gixxer. Jika di India aja kurang laku nih Satria F, hampir mustahil Suzuki mendevelop hal ini, apalagi untuk pasar di luar India. Ya harapannya semakin kecil. Jadinya ya Suzuki Satria F180 hanyalah berita lama yang selalu digoreng setiap tahunnya dan gak pernah terrealisasi.
Kemudian selain itu semua, ada banyak lagi gorengan tentang Suzuki ini. Motor 3 juta nego, motor ini, motor itu, dan lainnya. Namun pertanyaannya, kenapa motor Suzuki Satria F selalu digoreng? Jadi gini, kita harus mengakui Suzuki Satria F adalah motor yang keren pada awalnya. Ditambah motor ini laku banget juga ketika masa jayanya. Kalau udah keren dan motor ini laku, akhirnya fansnya banyak banget. Dan kalau fansnya banyak berarti komunitasnya juga banyak. Dan ya memang komunitas Suzuki Satria F cukup banyak dan cukup aktif. Menariknya ketika komunitasnya aktif tapi Suzuki-nya pasif. Dengan kondisi yang pasif-pasif aja nih, akhirnya banyak orang yang gregetan dengan Suzuki dan motornya. Kasarnya motor bagus kok diangin-anginin doang. Kayaknya seru nih kalau digoreng. Dan ya hampir setiap gorengan Suzuki Satria F ini cukup fenomenal. Hampir nggak ada yang gagal, walaupun pada akhirnya gosong. Tapi tetap aja motor ini hampir selalu berhasil kegoreng. Emang kocak sih Suzuki ini. Padahal kalau melihat berita gorengan kayak gini, seharusnya ini bisa menjadi lampu hijau untuk Suzuki memberikan sesuatu yang segar di motornya. Namun kenapa Suzuki masih pasif-pasif aja? Apakah karena keuangan mereka tidak sekuat itu? Itu mungkin jawaban yang sudah cukup kuat, tapi ada jawaban lainnya yang bisa mendukung kenapa Suzuki Satria F tidak pernah ada update masif apalagi mesin 180cc. Jawabannya ya pasarnya itu sendiri. Dengan kapasitas Suzuki tentu aja sangat mampu untuk membuat Suzuki Satria F 180cc. Namun jika dilihat pasarnya, motor ini mau dijual di pasar yang mana? Pasar India. Jenis motor ini tentu aja bukan favorit. Pasar Asia Tenggara. Sekali lagi, motor ini bukanlah motor favorit untuk saat ini. Pasar Indonesia. Lagi dan lagi, motor ini untuk saat ini bukanlah motor favorit karena semuanya serba matic. Jadinya, ya, Suzuki Satria F walaupun dirilis yang 180cc atau bahkan yang injeksi turbo sekalipun, pasarnya akan sangat kecil. Jika pasarnya kecil dan biaya pengembangannya besar, tentu aja Suzuki nggak mau melakukan hal ini. Karena sudah dipastikan pasti akan rugi. Ngapain menambah beban kerugian lagi kalau masih bisa bertahan dengan kondisi ini? Iya kan? Goreng-menggoreng sebenarnya nggak selalu buruk, karena hal ini bisa menjadi indikasi kalau motor ini masih menjadi favorit. Tapi bagi produsen, hal yang viral di media sosial belum tentu bisa diterapkan secara langsung. Karena mau bagaimanapun, masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Suzuki Satria F selalu kegoreng, semua ini bisa terjadi ya karena Suzuki itu sendiri. Mereka bingung mau dibawa kemana Suzuki Satria F ini. Yang pada akhirnya fansnya sendiri mencoba menggoreng motor ini. Karena ada fakta menyakitkan tentang motor ini. Harga bekasnya sama sekali nggak berarti. Bahkan di marketplace ada yang jual motor ini seharga 3 juta nego. Ya, fans Suzuki Satria F nggak mau kalau motor mereka cuma dihargain 3 juta nego. Dan kondisi ini mendorong mereka untuk menggoreng motor ini terus-menerus sampai gosong. Dan untuk perihal Suzuki 180cc, ini adalah berita 2 tahun lalu dan sekarang ramai lagi. Percaya atau enggak, 2 tahun ke depan berita ini akan muncul lagi ke permukaan dengan gaya yang sama. Tapi mungkin akan dibungkus lebih baik karena AI sudah bisa generate image jauh lebih baik saat ini. Jadinya ya, Suzuki Satria F akan selalu digoreng, tapi gorengannya akan selalu gosong. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.